A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alimullah ma 'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa aranal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aranal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah. Kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Tarbiyatul Aulad, ya, di mana insyaallah kita akan kembali belajar tentang bagaimana sih ya cara terbaik di dalam Islam mendidik anak-anak kita agar mereka menjadi anak-anak yang soleh. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini di program Keluarga Muslim, saya ingin mengangkat tema tentang 3 cara mendidik anak yang sudah balik. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Dr. Abdullah Nasi Alwan, ya, di dalam kitabnya Tarbiyatul Aulad fil Islam, ya, beliau mengatakan, ya, bahwa seorang pendidik haruslah bisa membedakan, ya, usia dalam memberikan proses perbaikan kepada individu. Ya. Juga harus bisa membedakan cara mendidik, ya, dan juga cara memberikan pembiasaan sesuai dengan usia, ya, usia anak. Karena tidak sama, ya, cara mendidik anak yang belum balik dengan mendidik anak-anak yang sudah balik. Ya, kata Syekh Dr. Abdullah Nasirwan, beliau mengatakan bahwa dalam manhaj Islam, ketika memberikan proses perbaikan kepada orang dewasa, yaitu anak-anak kita yang sudah balik, itu bertumbuh pada 3 hal. Yang pertama adalah mengikatnya dengan akidah. Yang kedua kemudian menyadarkannya tentang arti kemaksiatan, ya, atau bahasa mudahnya menelanjangi keburukan. Jadi biar dia tahu hakikat yang namanya maksiat itu, hakikatnya apa sih? Apa hakikat kemaksiatan itu? Apakah betul-betul kebahagiaan atau justru malah akan mendatangkan kesengsaraan? Sehingga nanti dia kemudian dengan sendirinya sadar untuk tidak melakukan kemaksiatan. Dan yang ketiga adalah mengubah lingkungannya. Jadi 3 ini yang menjadi cara atau langkah, ya, di dalam mendidik anak-anak yang sudah balik. Yang pertama, mengikatnya dengan akidah. Nah, tentu kata saya Dr. Abdullah Nasirwan, ini adalah hal yang asas, yang paling dasar, yang sebagaimana yang diajarkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, ya, yang namanya pendidikan Islam itu asasnya adalah akidah, ya, keyakinan. Keyakinannya, akidahnya harus benar, selamat, ya, lurus, sesuai dengan fitrah keislaman, ya, sesuai dengan ajaran Islam. Nah, dalam konteks, ya, menjauhkan anak-anak dari keburukan, ya, keburukan ini dalam arti maksudnya keburukan sini adalah dosa dan maksiat, ya, maksiat dan dosa, hal-hal yang akan mendatangkan dosa bagi mereka. Maka dalam hal ini, ya, kalau berbicara akidah, yang paling mendasar adalah keyakinan di dalam diri anak bahwa dirinya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mendasar itu, ya, bagaimana dia bisa merasa Allah itu mengawasi dia.
Sehingga dia merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kemudian muncul rasa takutnya kepada Allah. Karena merasa diawasi gitu kan. Jadi dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun dia merasa Allah mengawasinya. Dan ikatan akidah ini, kata Syekh Dr. Abdullah Nasiruddin, seharusnya membuat kekuatan jiwa dan kehendak diri pada diri seseorang mukmin menjadi semakin kuat, sehingga kemudian dia tidak akan mudah menjadi budak bagi syahwatnya, tidak akan mudah untuk kemudian berpaling untuk melakukan kemaksiatan. Dan sebaliknya justru akan semakin menguatkan dirinya untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti dalam dirinya ada moto sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-50, wa man ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Jadi ketika keyakinan kepada Allahnya bagus, maka apapun aturan yang dia terima dari syariat ini dia nggak ada masalah. Dia dapat ilmu misalnya nggak boleh pacaran, no problem. Jangan zina, oke. Karena itu aturan datang dari Tuhan. Dia yakin bahwa Allah itu zat yang maha baik, yang mengantarkan dia kepada kebaikan dan kebahagiaan. Maka apapun yang dilarang dari Tuhan, dari Allah, dia akan patuhi. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, salat, zakat, haji, saum, kemudian memaafkan lah sebutlah, apalagi menahan diri dari amarah dan sebagainya, itu juga tidak akan dipersoalkan. Dia tidak akan mempersoalkan itu karena dia tahu bahwa ujung-ujungnya semua itu adalah kebaikan bagi diri dia. Ya, Allah nyuruh bangun malam sholat tahajud, dia walaupun malas dijalanin. Karena dia tahu di dalam tahajud yang dia perjuangkan itu, di situ ada kebaikan yang Allah berikan. Sehingga pada akhirnya mereka akan menjadi pribadi yang taat sebagaimana digambarkan di dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-7, wa ma atakumur rasulu fahuzuhu wa man nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan oleh Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Maka dia akan mudah nanti mengikuti sunnah Nabi, karena banyak orang tua yang berusaha menghidupkan sunnah di dalam keluarga, terutama kepada anak-anak, mengajarkan sunnah kepada anak-anak. Nah itu harus dimulai dari akidah yang benar dulu, keyakinan kepada Allah. Tanamkan bahwa Allah itu zat yang maha melihat, dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak ada yang bisa menyekat antara kita dengan Allah. Semuanya Allah saksikan, semuanya Allah lihat. Itu kita tanamkan kepada anak kita. Nah, maka nanti kalau sudah yakin anak-anak itu dia akan mudah untuk digiring melakukan berbagai amalan soleh, baca Quran, sholat, kemudian sedekah, saum. Nah, itu tidak akan sulit bagi kita untuk mengajarkan, untuk memerintahkannya. Istilahnya udah nggak perlu dikontrol lagi lah, paling hanya diingatkan. Udah azan bang, azan nih, ini paling gitu aja. Atau kalau dia masih asik main game, bang udah sholat belum? Nah, sebatas itu saja. Tidak kemudian harus menaikkan suara, bawa-bawa rotan, apalagi ngancam-ngancam, kamu nggak sholat, nih lihat nih, awas. Udah nggak perlu gitu lagi, karena kesadarannya sudah ada. Nah inilah bagi anak-anak yang balik itu bagaimana bisa itu menanamkan kesadaran akan tauhid, akidah yang benar, bahwa Allah adalah zat yang maha mengawasi, maha melihat, maha mengetahui. Maka ketika nanti dia semakin dewasa, dia akan paham apa yang menjadi hak bagi dirinya, apa yang menjadi hak bagi keluarganya, apa yang menjadi hak bagi Tuhannya, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, Inna lillahi 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan
wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Bagi Allah itu ada haknya pada dirimu, bagi dirimu sendiri ada haknya pada dirimu, bagi keluargamu juga ada haknya pada dirimu, maka berikanlah setiap masing-masing haknya. Kan enak tuh ya. Jadi udah nggak perlu kalau kata orang Sunda, udah nggak perlu digegereh ya. Dia udah sadar otomatis. Ya, nanti udah gede, makin gede makin tahu ya bagaimana mengarahkan atau memenuhi hak-hak masing-masing. Insya Allah ya itu akan terwujud. Itu yang pertama. Yang kedua ya, cara mendidik anak-anak yang sudah balik adalah menelanjangi keburukan atau kejelekan. Artinya apa? Bagaimana kita bisa menyadarkan anak-anak tentang hakikat keburukan, kejelekan atau kemaksiatan. Ya, apalagi kalau di zaman sekarang kan kemaksiatan itu dibungkus dengan dibungkus dengan game, dibungkus dengan happy gitu ya, dengan rasa senang, rasa suka. Kemaksiatan itu ya, konser-konser, ya, apalagi ya nonton bareng gitu kan. Berapa banyak ya anak-anak kita yang berjuang ya mengorbankan salatnya demi bisa nobar ya, nonton bareng di stadion atau di kafe atau di mana, sehingga dia melalaikan kewajiban ibadah. Nah, itu ya. Karena seru ya nonton bareng itu gitu. Vibe-nya tuh beda gitu. Nah, untuk itu kemudian sampai ada yang gitu, sanggup meninggalkan kewajibannya kepada Allah. Tapi ada juga yang kemudian berjuang di tengah itu dia bisa ingat Allah. Ada. Tapi kan fenomenanya ya banyak orang kemudian mengabaikan kewajiban kepada Allah. Nah, kan itu jadinya tidak baik. Nah, maka dalam hal ini ya, kita harus betul-betul bisa ya, menyadarkan anak-anak tentang hakikat ya, kejelekan. Hakikat keburukan. Ya, misalnya Allah larang zina. Ya, dia harus paham efek dari zina itu apa. Telanjangin aja yang namanya zina itu ya. Dipretelin ya. Ya, kalau kamu zina nanti akan begini. Kamu tahu nggak perbuatan zina itu memang kayaknya enak ya, membuat kamu happy, merasa dicintai. Tapi sebetulnya hakikatnya kalau kamu nanti hamil, yang perempuan ya, umur kamu masih muda. Nah, kalau kamu gugurkan, kamu kena dosa. Nah, itu harus ditelanjangin. Ya, laki-laki kamu pikir kalau kamu sudah menghamili perempuan, kamu nggak tanggung jawab, aman? Enggak, sekarang ada hukum ya. Nah, itu bisa dijerat ya, pasal kamu masuk penjara. Di penjara bukannya enak, telanjangin aja. Ya. Judi online, banyak kasus tuh ya, yang menggambarkan bagaimana buruknya judi online, dampaknya kepada seseorang. Ya. Terangkan tuh kepada anak-anak kita ya. Bagaimana ada orang yang kemudian bunuh diri atau membunuh orang ya gara-gara berbuat karena kecanduan judi. Kalau kamu mau begitu ya itulah pilihan kamu. Nah, itu. Ya, tidak ada orang yang kemudian menjadi kaya raya karena judi ya. Apalagi judi online ya. Yang ada duit harta habis ya. Ya, demikian juga riba, demikian juga dengan hal-hal yang jelas-jelas ya merupakan kemaksiatan kepada Allah, kesyirikan dan sebagainya. Maka itu ditelanjang, dipretelin ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umatnya. Ya, kepada kita hambanya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak segan, tidak malu ya untuk kemudian membeberkan hakikat keburukan-keburukan, kebiasaan-kebiasaan kita. Ya, ketika manusia punya game ya, permainan ya, yang ujung-ujungnya menjadi judi ya, dia punya kesenangan minum-minum gitu ya, itu kan Allah pretelin ya, Allah lucutin ya, sehingga kemudian kita jadi tahu hakikatnya. Walaupun minuman keras ya atau narkoba sebutlah gitu ya, membuat kita happy, bahagia, tapi itu sementara sisanya siap-siap aja kecanduan. Kalau udah sakau nggak enak itu ya. Tidak ada orang yang kemudian merasa bahagia ketika sudah menjadi pecandu narkoba. Tanyalah ya. Dia akan merasa tersiksa ya, tersiksa oleh keadaan, tersiksa oleh lingkungan juga.
Ya memang Allah Subhanahu wa taala kalau kita lihat dalam Al-Qur'an kan dipretelin tuh ya satu-satu. Misalnya kata saya Dr. Abdul Nasirwan, kalau kita bicara tentang keburukan khamar atau arak ya atau minuman keras kan itu Allah lucutin satu-satu tuh. Allah pretelin ya hakikat dari mabuk-mabukan itu atau meminum khamar itu. Walaupun kata orang bagus nih, badan sehat begini-begini, kata orang. Tapi Allah kemudian mempretelinya, menunjukkan hakikatnya kepada kita sehingga kemudian kita jadi paham, oh nggak ada baiknya minuman keras itu. Ya. Walaupun Allah menerangkannya secara bertahap, ya, sebagaimana disebutkan di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-67 misalnya kan, wa min samaratin nakhili wal anabi tattahizunahu minhu syakara wa rizqan hasana inna fi dzalika laayatan liqaumin yaqilun. Dan dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang memikirkan. Jadi ditujukan dulu ya ini apa Allah merezekikan kamu punya bisa panen anggur, panen kurma. Anggur yang kamu panen, kurma yang kamu panen itu ya, opsinya kembali kepada kamu ya. Kamu bisa bikin hal yang memabukkan, bisa juga menjadi rezeki yang baik ya, jadi makanan yang menyehatkan. Ya, dikasih penerangan dari awalnya begitu dulu ya. Baru kemudian ketika sudah sadar manusia itu kan, oh ternyata enggak semua produk anggur itu baik ya, ada juga yang buruk dalam pandangan Allah gitu kan. Baru Allah jelaskan misalnya dalam ayat yang ke-219 ayat ke surah Al-Baqarah ya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir kul fihim ismun kabiru wa manafi'u lin-nasi wa ismuhum akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, mulai itu mengerucutkan. Kata Tuhan ya memang sih ada manfaatnya, ya tidak semua produk anggur itu buruk. Ada juga yang bagus ya, cuka kan ada tuh ya, terapi minum cuka ya. Kemudian bisa katanya ya menyehatkan badan. Ya manfaatnya ada itu. Tapi kata Allah mudaratnya lebih banyak, ya bahayanya lebih besar. Nah, mulailah kita mengarah-ngarah gitu kan. Kayaknya nggak benar juga nih kalau rajin-rajin minum khamar gitu ya. Walaupun kata orang katanya bagus, sehat buat badan, tapi kata Allah mudaratnya banyak. Nah, lalu kemudian setelah sudah mulai goyah ya, nah, baru kemudian Allah tegaskan di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-43. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat dan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu betul-betul paham apa yang kamu ucapkan. Ya, sudah mulai ada larangan gitu kan, jangan salat kalau lagi mabuk gitu kan. Nah, orang beriman yang ini kan mikir, waduh kalau nggak boleh salat repot juga itu kan, gara-gara mabuk gitu kan. Padahal dia ingin menunjukkan kecintaan kepada Allah, tapi bisa diganggu oleh mabuk, maka kemudian perlahan orang akan berusaha meninggalkan, menahan diri dari mabuk ya. Paling enggak mau diprediksi lah kalau mabuk, kalau minum jam segini mabuknya sampai jam berapa nih, dikuranginlah sloki-slokinya gitu ya, sampai nanti akhir mereka menyadari bahwa memang ya kalau udah mabuk itu udah nggak terkontrol gitu kan. Nah, maka mulai ada rasa anti. Nah, setelah itu baru kemudian diperjelas lagi di dalam surah Al-Maidah yang ke-90 dan 91. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya, orang beriman ya sesungguhnya minum khamar ya, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Baru kemudian ada penegasan. Nah, setelah itu barulah orang Islam kemudian konform semuanya, kompak sepakat untuk tidak minum khamar. Ya, makanya jalan-jalan Madinah ketika ayat ini turun dibanjiri oleh
anggur-anggur yang ditimbun sekian lama ya di gudang-gudangnya orang-orang Madinah. Dalam hadisnya banjir dipenuhi oleh genangan anggur. Nah, kemudian yang ketiga ya, cara mendidik anak yang sudah balik adalah mengubah lingkungannya. Ketika kita sudah paham bahwa anak kita ini punya kecenderungan apa, punya fashionnya seperti apa sih fashion dia. Nah, kalau arahnya adalah keburukan, maka kita harus bisa ya menyesuaikan ya atau menempatkan anak di lingkungan yang tepat. Jangan sampai kemudian kita tahu ya lingkungan sekolah anak kita tidak bagus misalnya, atau lingkungan main dia tidak bagus, jangan kita biarkan. Tapi sebisa mungkin kemudian kita rubah ya. Ya syukur-syukur kalau misalnya kita bisa merubah lingkungannya jadi baik. Karena ada juga orang yang berjuang ya, berusaha untuk kemudian karena memang nggak bisa kemana-mana ya akhirnya dia berusaha untuk kemudian mengubah keadaan lingkungannya. Ya, dibuat tradisi-tradisi kebiasaan-kebiasaannya yang baik-baik dimulai, maka kemudian berkembang tumbuh ya menjadi kebutuhan, sehingga kemudian lingkungan jadi baik. Dan disitulah anak kita kemudian hidup dan bergaul ya. Nah, ini yang kemudian juga harus dipikirkan oleh para orang tua dan para pendidik ya. Jadi walaupun anak-anak kita itu misalnya akidahnya bagus, kuat ya, kemudian sadar dia maksiat itu nggak boleh, tapi kalau kemudian lingkungannya ya tidak mendukung ya, artinya ya mudah dia kemudian bermaksiat di lingkungan itu ya, mudah bagi dia kemudian meninggalkan ketaatan kepada Allah di lingkungan itu, maka lebih baik kemudian kita rubah ya lingkungannya, kita pindahkan dia dari situ. Ya kan kalau bicara Islam itu kan ada hijrah ya. Ya kalau di lingkungan tempat kita tinggal sekarang ya ternyata tidak membuat kita semakin dekat kepada Allah, ya kenapa kemudian harus dipertahankan tinggal di situ? Bukankah lebih baik kemudian kita cari tempat ya, yang bisa ya mengarahkan kita untuk menjadi semakin baik ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat Dream yang dirahmati Allah, yang mudah-mudahan bermanfaat, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan khilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.